Indonesia Raya. Yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. Yang keempat yaitu sambutan dari Ketua Program Studi Sains Data, Telkom University Purwokerto. Yang kelima yaitu dokumentasi pertama. Yang keenam yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Yang ketujuh yaitu sesi tanya jawab. Yang kedelapan yaitu dokumentasi kedua. Dan yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara pertama, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta dimohon untuk duduk dengan sikap yang baik dan penuh hormat. Kepada panitia dipersilahkan. Selanjutnya, mari kita simak sambutan dari Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, Bapak Muhammad Fatihudin SSI MN. Kepada Bapak dengan hormat dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi menjelang siang jam 10.15 menit. Jadwal dari jam 10 ya Mbak Ika ya. Ya biasa ya. Ya, Alhamdulillah segala puji bagi Allah atas nikmatnya, atas anugerahnya kita bisa hadir di layar Zoom di pagi hari ini. Salawat wa salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma salli Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Yang kami hormati Pak Prodi S1 Science Data Telkom University Purwokerto, Bapak Sudianto SPD MKOM. Salam kenal nggih Pak Sudianto. Iya, Pak. Salam kenal. Eh, belum pernah ketemu ya Pak ya. Kami beberapa Belum. kali ke Oke. mudah-mudahan awal kenal dan awal jumpa nanti kita di kampus ya Pak. Oke, Kemudian yang Pak. kedua, eh, terima kasih Bu Rini Rahani, Kok gemuk? SFK, dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Kampus saya ini Pak Sudianto ini, Mbak. Ini berarti adik kelas apa ya Mbak sih ya? Angkatan berapa ini Mbak? Anu Ibu Bu Rini, anaknya Mbak Rini, Mbak. Katanya ya, nah Ibu kata ya, salam kenal Bu Rini atau Mbak Rini lah. Saya AIS kalau saya dulu masa masih AIS angkatan 35. Kemudian Ibu moderator Bu Aminatus Saada SSI MSI serta yang saya banggakan yang saya cintai tim pojok statistik Telkom University dan teman-teman organik mungkin BPS Kabupaten Banyumas. Ya. Apresiasi untuk tim statistik Telkom University
setelah kemarin belum lama menjadi juara satu video challenge. Ya, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat terus. Kemudian pada yang saya hormati pula para peserta, baik mahasiswa TELU ataupun teman-teman pegawai BPS ataupun mungkin dari peserta dari luar BPS dan dari TELU. Jadi hari ini kita pagi ini mengadakan kegiatan webinar yang merupakan wujud nyata ya, wujud nyata implementasi dari kolaborasi kami BPS Kabupaten Banyumas dengan Telkom University. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini Pak Dianto jangan hanya sampai di sini ya Pak Dianto ya. Mudah-mudahan berlanjut, berlanjut dan berlanjut. Karena katanya belajar itu kan tidak ada selesainya Mas ya. Katanya Mas Sudianto, Pak, kita masih muda lebih. Iya, masih. Karena belajar itu kan ibarat itu kan dari liang lahat dari lahir sampai liang lahat, dari Ya. sini sampai ke negeri Cina kan gitu ya, apaan ya, nasihat. Jadi dimanapun dari mana siapapun kita bisa belajar ya. Jadi mudah-mudahan kolaborasi ini akan berlanjut dan kemanfaatannya itu akan berlanjut. Jadi seperti temanya eksplorasi data untuk apa? Pengambil kebijakan. Nah, jadi pasti yakin, saya yakin, kami yakin sangat manfaat agenda ini. Bagaimana nantinya Mbak Rani, Bu Rini, kita akan menyampaikan materi yang sangat mungkin akan menjadi apa ya ilmu baru bagi kami, terutama bagi BPS Kabupaten Banyumas dalam mendukung pembangunan daerah Kabupaten Banyumas ya. Jadi Mbak mungkin juga Sabtu ini harusnya udah istirahat ya Bu ini. Apalagi sekarang Mas Sudianto kan kampus kayaknya masih ada agenda ujian akhir semester ya Mas Ya. ya. Puas, Pak. Nah ya lagi UA dari kesibukan UA, kesibukan membuat soal dan sebagainya masih menyempatkan diri. Mas Sudianto, Mbak ini juga menyempatkan diri. Mudah-mudahan menyempatkan dirinya ini dihitung sebagai amal kebaikan, amal ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi harapannya kegiatan ini berlanjut dan kemanfaatannya juga berlanjut. Tidak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih pada panitia, anak-anak saya terutama di kampus Telio University Purwokerto yang tidak bosan, tidak capek, terus semangat untuk membangun pojok statistik, membangun bangsa, membangun Kabupaten Banyumas melalui pojok statistik. Ya, mudah-mudahan langkah anak-anak saya ini menjadi apa ya, menjadi bekal untuk memudahkan dalam studinya. Mungkin itu teman-teman dan para peserta webinar, selamat mengikuti webinar. Mudah-mudahan webinar ini manfaat untuk kita semua. Itu kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Fatihudin atas sambutan yang telah diberikan. Untuk sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Sains Data Telkom University Purwokerto, Bapak Sudianto SPD MKOM. Kepada Bapak dengan hormat dipersilahkan. Oke. Suara saya clear ya? Terdengar Bapak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Ini saya mau menyapa dulu teman-teman semua, Bapak Ibu ya. Karena kalau di Telu itu ada istilahnya jargonnya. Semangat pagi, 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 pagi. Gitu ya. Yang saya hormati ya, di sini ada Pak Moh Fatihudin SSIMN, oke Pak ya, Kepala BPS Kabupaten Banyumas. Ya, salam kenal Bapak ya. Kebetulan seminggu ini ada peralihan manajerial pengelolaan prodi Pak. Ya. Mungkin yang kemarin belum pernah
bertemu dengan saya ya. Insya Allah ke depannya sering ketemu, Pak. Seperti itu. Eh, yang saya hormati juga ini ada narasumber kita, ya. Ada Ibu Rini Rahani, SST MStat, ya. Salam kenal, Bu. Oke, Pak. Salam kenal. Oke. Home-nya di Politeknik Statistik, nggih, Bu, ya. Oke, ya. Oke. Tapi Ya. aslinya Jawa Tengah. Oh, asli Jawa Tengah. Oke, oke. Salam kenal, Bu. Para dosen, mahasiswa, dan seluruh peserta webinar yang saya banggakan, ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual, ya, dalam keadaan yang sangat bermanfaat ini, yaitu kegiatan Kepomas, ya. Namanya saya kemarin dikasih tahu namanya Kepomas, ya. Kegiatan pojok statistik hasil kolaborasi antara BBS Kabupaten Banyumas dan Telkom University Kampus Purwokerto. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan hari ini ya, saya lihat mengangkat tema yang sangat relevan, ya, yaitu exploratory data analysis untuk mendukung kebijakan berbasis data. Mungkin teman-teman sudah mengalami ya di era digital seperti sekarang ini, ya, kemampuan membaca, memahami, dan mengeksplorasi data itu menjadi kompetensi yang sangat penting, ya. Tidak hanya bagi kalangan akademisi dan mahasiswa, tetapi juga bagi para pengambil kebijakan dan masyarakat umum. Mungkin juga sekarang lagi rame-ramenya VUCA, ya, ketidakpastian gitu. Maka pengambil kebijakan berbasis data itu akan menjadi hal yang penting dan menjadi fundamental seperti itu. Melalui kegiatan ini ya kami berharap ya melalui pengelolaan prodi khususnya prodi sains data dapat semakin memahami ya, pentingnya statistik dan data eksploratif dalam proses pengambil keputusan yang tepat dan berbasis bukti atau evidence based policy. Kehadiran narasumber yang berpengalaman di bidangnya tentu menjadi nilai tambah yang luar biasa bagi kita semua. Kami juga mengapresiasi ya kerjasama yang telah terjalin ya, antara BBS Kabupaten Banyumas dan Telkom University Kampus Purwokerto. Semoga sinergi ini ya Pak Fatih ya bisa berlanjut Pak gitu. Berkaitan dari memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan literasi data di masyarakat. Karena mungkin biasanya saya dulu sering main ke Bapak Dalitbang biasanya Pak. Ya. Karena dulu sempat di 2021 ya, itu ikut yang Krenova gitu Pak. Itu sama Bapak Dalitbang. Kebetulan saya pas itu dapat juara satunya Pak. Jadi sering main ke sana. Tapi kalau ketemu Bapak kayaknya belum pernah gitu Pak. Ya nextnya bisa kita jalin ya, karena riset-riset yang bisa dibangun. Mungkin bisa melalui pendanaan matching fund, nanti bisa kita alokasikan seperti itu Pak. Akhir kata, Bapak Ibu semuanya dan teman-teman mahasiswa khususnya di program studi sains data, saya ucapkan selamat mengikuti webinar ini. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan membawa manfaat yang sebesar-besarnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mempersingkat waktu. Saya tutup. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sudianta atas sambutan yang telah diberikan. Untuk berikutnya yaitu akan dilaksanakan sesi dokumentasi bersama. Mohon kepada seluruh peserta webinar bisa untuk open kamera terlebih dahulu. Untuk panitia yang bertugas, dipersilakan. Semua ya rekan-rekan ya. Saya hitung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, baik, sudah. Satu, dua, tiga. Sekali lagi.
Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih semuanya untuk terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Fatihudin dan Bapak Sudianto karena sudah meluangkan waktunya untuk menyampaikan sambutan di webinar kita pada pagi hari ini. Mungkin kepada Bapak Muhammad Fatihudin dan Bapak Sudianto, jika memiliki kegiatan lain, diperkenalkan untuk meninggalkan Zoom terlebih dahulu. Terima kasih, Bapak. Makasih ya. Mbak ini jangan nanti, Mbak. Magelang Pak aslinya. Walah orang mau ngomong Magelang. Ih, Daerah kabupaten kota. kalau Kini rumahnya tibalah kita pada kabupaten. acara inti, yaitu pemaparan. Oke, mari teman-teman pamit ya. Saya lanjut ke agenda yang lain. Terima Saya kasih, selalu Pak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kini tibalah kita pada acara inti, yaitu pemaparan materi webinar. Sesi ini akan dipandu oleh moderator kita yang luar biasa. Sebelum diserahkan sepenuhnya, izinkan saya membacakan profil singkat moderator kita pada pagi hari ini. Moderator kita pada pagi hari ini yaitu Ibu Aminatus Saadah SSI MSI. Beliau merupakan dosen Telkom University Purwokerto, lahir di Mojokerto pada 10 Juli 1996. Beliau menyelesaikan studi sarjananya di Universitas Airlangga dengan predikat cum laude dan melanjutkan pendidikan magister di Institut Teknologi Bandung dengan fokus di bidang matematika. Dalam bidang akademik, beliau memiliki minat dan keahlian pada rekayasa data, pemodelan matematika, teori kontrol, dan optimasi. Saat ini beliau aktif mengajar berbagai mata kuliah seperti matriks dan ruang vektor, kalkulus, dan aljabar linear. Selain itu, beliau juga aktif menulis dan mempublikasikan penelitian ilmiah di jurnal nasional dan internasional bereputasi, serta turut serta dalam berbagai forum ilmiah seperti Symposium on Biomathematics dan The International Conference on Mathematics, Computational Science, dan Statistik. Beliau juga merupakan penerima beasiswa LPDP RI jenjang S2 dan dikenal sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dalam dunia pendidikan dan juga riset. Dengan latar belakang keilmuan serta pengalaman akademik yang mendalam, Ibu Aminatus Saadah dipercaya untuk memandu jalannya sesi materi dan diskusi pada pagi hari ini. Kepada Ibu Aminatus Saadah, kami persilakan. Terima kasih Mbak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin dan peserta webinar yang berbahagia. Perkenalkan saya Emiratus Saada selaku moderator pada sesi webinar pada pagi hari ini yang mengusung topik terkait IDE, Exploratory Data Analysis dalam mendukung kebijakan berbasis data. Nah, pada saat kita melakukan pengolahan data, tentunya kita cukup familiar ya dengan tahapan IDE. Nah, IDE ini salah satu tahapan penting untuk mengidentifikasi kualitas data serta menggali informasi dari data yang kita miliki. Dan lebih jauh lagi, IDE dapat digunakan sebagai salah satu faktor pendukung dalam menghasilkan suatu kebijakan yang berbasis data. Pada pagi hari ini kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa ya untuk mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah dosen Politeknik Statistika STIS sekaligus Sekretaris LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi STIS. Beliau adalah Ibu Rini Rahani, SST MSA. Sebelum kita menyambut beliau, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Beliau adalah Ibu Rini Rahani, SST MStat,
yang lahir di Magelang pada 19 April 1988 dan pada saat ini beliau aktif berkarir sebagai dosen di Politeknik Statistik Kastis. Beliau telah menyelesaikan studi sarjana sains terapan di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik atau STIS pada tahun 2008 hingga 2012. Kemudian beliau melanjutkan studi magister statistika terapan di Universitas Pajajaran pada tahun 2019 sampai 2021. Beliau juga telah aktif melakukan berbagai publikasi ilmiah ya di berbagai media online, jurnal nasional dan internasional. Salah satu yang terbaru yaitu tentang determinant analysis of stunting prevalence among toddlers in Central Java Province in 2022. Kemudian beliau juga melakukan beberapa publikasi berupa buku pada tahun 2019 dengan judul Cara Mudah Belajar Statistik, Analisis Data, dan Eksploratory. Selain itu, beliau juga melakukan publikasi di repositori Kemendikbud terkait analisis faktor-faktor yang mengaruhi sikap toleransi di Indonesia. Sebagai dosen di Politeknik STIS, beliau juga telah mengajar berbagai macam mata kuliah ya, mulai dari analisis data kategori, analisis regresi, metode regresi hingga analisis data eksploratif. Selain itu, beliau juga memiliki berbagai pengalaman di bidang karir ya, di bidang profesi, sebagai supporting staff Prodi D4 Statistika, kemudian sebagai dosen tetap Prodi D4 Statistika, dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris LSP Politeknik Statistika STIS. Baik, selanjutnya mari kita sambut narasumber kita dengan penuh semangat dan tepuk tangan ya, bisa dengan reaction ya. Beliau adalah Ibu Rini Rahani, SSC MStat. Selamat pagi Ibu Rini. Ya, selamat pagi Ibu Ya, asal Aminatus Saadah. ya, Salam betul kenal. Ibu. Salam kenal Ibu. Semoga dalam keadaan sehat Ibu. Ya, terima kasih hari ini telah meluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita semua sebagai narasumber pada webinar pagi hari ini. Selama kurang lebih 40 menit ke depan, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Rini, kemudian kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Kami mengharapkan partisipasi aktif dari para peserta webinar ya, dengan cara memberikan pertanyaan, dapat melalui fitur raise hand ataupun menuliskannya di kolom komentar ya, dengan menuliskan nama, asal institusi, kemudian berikan pertanyaannya. Tapi kami sangat mengencourage para peserta webinar untuk bertanya secara langsung ya dengan menggunakan fitur raise hand agar suasana webinar terasa lebih aktif gitu. Baik, selanjutnya mari kita sama-sama simak pemaparan materi oleh Ibu Rini Rahani terkait dengan topik yaitu IDA, Exploratory Data Analysis dalam mendukung kebijakan berbasis data. Kepada Ibu Rini Rahani, SST MStat, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Yang terhormat, meskipun beliau mungkin sudah tidak berada di ruang Zoom, saya izin untuk menyapa Kepala BPS Kabupaten Banyumas, Bapak Muhammad Fatihuddin SSI MN, juga yang saya hormati Kaprodi S1 Sains Data Telkom University Purwokerto, Bapak Sudianto SPD MKOM. Kemudian yang saya hormati Ibu Moderator, yaitu Ibu Aminatus Saadah, SSI MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu tim Pojok Statistik Telkom University Purwokerto dan juga BPS Kabupaten Banyumas. Dan yang saya banggakan teman-teman semuanya peserta dari Telkom University ataupun dari seluruh Indonesia serta Bapak Ibu pegawai yang mungkin pegawai BPS yang mungkin juga hadir di dalam webinar hari ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon izin share screen dari saya sendiri, nggih. Maaf. Baik. Sebelumnya dari informasi yang saya peroleh bahwasanya peserta di siang hari ini itu banyak sekali teman-teman mahasiswa ya dari Telkom University ataupun dari universitas lain di Indonesia. Oleh karena itu, untuk pembahasan saya hari ini
materi-materi yang saya sampaikan adalah materi-materi secara umum, yang mana pada intinya adalah berbicara atau berfokus pada konsep dasar dari exploratory data analysis. Karena ini adalah semacam pertemuan awal gitu ya. Jadi sekiranya nanti saya mendengar baik dari Bapak Kepala BPS ataupun Bapak Kaprodi S1 Sains Data, di mana siapa tahu nanti akan ada tema berikutnya yang lebih dalam dari exploratory data analysis. Nah, ini adalah menjadi awalan bagi kita semuanya. Walaupun saya yakin bagi teman-teman mahasiswa mungkin sudah lebih familiar ya dengan materi-materi berikut ini. Baik. Adapun hal-hal yang ingin saya sampaikan itu adalah pengertian exploratory data analysis, kemudian kunci utama dari exploratory data analysis yaitu merumuskan pertanyaan gitu. Karena bagaimanapun juga kita mengeksplor, jadi otomatis dia melibatkan proses berpikir kritis, bertanya gitu ya, sebagaimana kita sering menanyakan tentang beberapa hal, kenapa sih harus begini, kenapa begitu. Nah, begitu juga dengan data yang kita hadapi, kita harus memikirkan beberapa opsi pertanyaan untuk bisa menggali informasi apa yang ada di dalam data kita sebelum dilanjutkan ke dalam pemodelan. Kemudian dari pertanyaan ini pada dasarnya tidak ada rumus pasti begitu ya, tetapi secara khusus ada pada pembahasan variasi dan kovariansi begitu. Ya, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwasanya dalam proses sains data EDA memiliki peran penting. Jadi ketika teman-teman sudah memperoleh data, kemudian dilakukan perapihan data atau kita mengenal juga dengan preprocessing dan juga data wrangling gitu, kita di dalamnya melibatkan suatu proses kritis yaitu berupa penyelidikan awal pada data kita. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk membekali kita sendiri tentang pola-pola dari data, kemudian mengidentifikasi apakah ada kemungkinan adanya anomali di dalam data kita, misalkan seharusnya menceng kanan ataupun seharusnya hubungannya positif, kok tiba-tiba di data kita ternyata memiliki pola yang berbeda. Kemudian juga mengidentifikasi asumsi. Nah, yang saya highlight di sini adalah dengan bantuan statistik ringkasan dan representasi grafis. Jadi di sini kekuatan utama dari EDA itu adalah lebih kepada menggali informasi yang terkandung di dalam data dengan menggunakan konsep-konsep statistik yang sederhana. Ya, mungkin teman-teman sudah mengenal yang namanya five number summary gitu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kekuatan dari visualisasi yang kita tuliskan di sini sebagai representasi grafis. Saya telah menuliskan mengidentifikasi asumsi. Dalam arti di sini bukan menguji ya, teman-teman. Karena nanti kalau pengujian hipotesis itu sudah masuk ke dalam analisis inferensial. Nah, identifikasi asumsi, misalkan kita mempunyai data, kemudian teridentifikasi ada pola, di mana kalau menggunakan box plot, ternyata dia Q2 lebih mendekati Q1, kemudian whisker atasnya itu lebih panjang daripada whisker bawah. Nah, maka ini ada indikasi. Nah, kita hanya bisa menyampaikan dulu bahwa dari visualisasi itu kita bisa memetik suatu kesimpulan awal gitu ya, bahwa data kita memiliki atau menunjukkan adanya pola-pola data yang tidak simetris begitu ya, yang mana kalau kita lanjutkan ke statistik inferensia, ini akan menjadi bekal kita untuk mengajukan asumsi, di mana teman-teman mungkin sudah familiar, yaitu asumsi kenormalan, di mana kita langsung bisa mengajukan uji hipotesis H0, apakah data kita berdistribusi normal ataukah data kita tidak berdistribusi normal. Seperti itu, yang kemudian bisa kita lanjutkan ke langkah uji hipotesis. Baik, jadi exploratory data analysis ini mengacu kepada proses berulang dari membuat pertanyaan terkait data yang kita miliki, kemudian mencari jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan dengan menggunakan visualisasi, kemudian juga melibatkan proses-proses transformasi data gitu ya. Selanjutnya dari
jawaban sementara yang kita peroleh itu bisa kita gunakan untuk memperbaiki data ataupun menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang baru begitu. Sehingga eh, informasi ataupun pengetahuan kita terhadap data kita sendiri itu menjadi semakin baik gitu. Nah, ini terkait dengan merumuskan pertanyaan gitu. Eh, dari pertanyaan yang paling mudah ketika teman-teman memperoleh data, dengan asumsi di sini teman-teman sudah berusaha untuk melakukan preprocessing ya, dalam arti data yang kita miliki sudah tidy. Data yang tidy adalah data yang di mana barisnya merupakan satu record, kemudian kolomnya itu menyatakan satu atribut dan selnya ini menunjukkan suatu nilai begitu. Nah, ini pembahasannya khusus di data preprocessing sehingga tidak saya sampaikan lebih dalam di sini. Tapi yang paling penting adalah pertanyaan awal yang paling mudah, yaitu ada berapa record dan juga ada berapa variabel yang ada di dalam data kita. Jadi ketika kita misalkan mengajukan permohonan data ke Silastik gitu ya, kemudian kita memperoleh data, nah itu sangat penting bagi kita untuk mempelajari data-data tersebut kira-kira unit analisisnya ada berapa gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah bekerja dengan data apa namanya Susena, Sakernas gitu. Kemudian melihat atribut. Ya, atribut di sini kita juga bisa sebut dengan variabel begitu. Nah, nanti berikutnya apakah semua variabel itu akan kita gunakan gitu ya atau tidak, itu nanti akan kita pertimbangkan. Karena bisa jadi misalkan teman-teman mendapatkan data eh, kalau di BPS itu ada data core dan juga data modul begitu ya, yang mana bisa jadi data-data yang kita butuhkan adanya di data core. Sedangkan yang kita gunakan sementara ini adalah data modul. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan merge gitu ya, menggabungkan data. Nah, kalau misalkan seperti itu, bahkan sebuah ID pun itu menjadi variabel yang penting gitu. Karena dia akan menjadi kunci atau kita sebut sebagai kedua data ini kita sebut sebagai relational data gitu. Dengan ID rumah tangga itu sebagai primary key, sebagai kata kunci untuk penggabungan kedua data tersebut. Baik. Nah, tadi saya sampaikan dari variabel yang ada, apakah seluruhnya bermakna atau relevan dengan tujuan penelitian gitu ya teman-teman dan juga Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan kita memiliki sekitar katakan 100 variabel begitu, saya yakin ketika kita melakukan perapihan data sesuai dengan kebutuhan, pada akhirnya nanti yang tersaring adalah variabel-variabel tertentu saja yang sudah sesuai dengan tujuan penelitian, di mana disesuaikan lagi dengan definisi operasional dari variabel yang kita gunakan. Kemudian, ini yang sangat penting juga, yaitu mengenali tipe-tipe data. Sebagaimana kita tahu, jenis data yaitu data kategorik dan juga data numerik ini memiliki sifatnya masing-masing. Terlebih lagi, secara mendalam jika kita melihat secara skalanya, maka kita kenal ada skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang mana sifat-sifatnya ini sangat berbeda, di mana data nominal ini hanya sebagai label ya atau pembeda, sedangkan ordinal memiliki satu tingkat sifat dari data nominal, yaitu memiliki selain memiliki label, dia juga memiliki sifat terurut gitu. Kemudian kita naik lagi ke interval. Interval ini selain memiliki label, memiliki pembeda, memiliki urutan, dia memiliki satu sifat lagi, yaitu tidak memiliki nol absolut begitu. Dalam arti misalkan suatu benda memiliki suhu nol, bukan berarti dia itu tidak memiliki suhu, tetapi dia berada pada fase di mana dia bersuhu nol gitu. Bukan berarti dia tidak memiliki suhu begitu. Berbeda dengan rasio. Ketika kita gunakan data rasio gitu ya, misalkan uang gitu. Saya tidak memiliki uang gitu, sepeser pun misalkan. Nah, berarti itu bermakna memang nolnya itu bermakna absolut, bahwasanya memang saya tidak memiliki uang. Nah, kenapa sih penting bagi kita untuk mengidentifikasi skala nominal, ordinal, interval, dan rasio? Ini juga berkaitan dengan
bagaimana kita memilih visualisasi data yang tepat gitu. Apakah iya kalau kita memiliki data nominal, data ordinal, akan bisa kita gunakan scatter plot untuk memvisualisasikan data ini? Nah, gitu. Jadi kenapa sih masih harus disebutkan lagi skala data gitu ya? Karena eh, penting bagi kita untuk mengenali sifat-sifat data supaya kita dapat menentukan teknik visualisasi yang tepat. Karena bagaimanapun juga EDA ini yang mencakup proses visualisasi gitu. Nah, berikutnya nilai mana yang sering muncul begitu? Atau kita bisa juga sebut dengan modus begitu. Kemudian yang paling penting lagi juga adalah apakah terdapat missing value dalam data kita. Ini bisa kita ketahui dengan melihat atau memeriksa sebaran data kita, misalkan dengan is and a gitu ya, kalau pakai R gitu. Yang artinya ketika ada missing value tentu harus kita tangani terlebih dahulu. Karena apa? Karena di dalam beberapa visualisasi seolah-olah missing value ini diabaikan gitu. Jadi misalkan kita membuat scatter plot dengan menggunakan ggplot, maka seolah-olah missing value ini nggak ada, padahal sebenarnya dia masih ada. Hanya saja beberapa fungsi, misalkan dalam perangkat lunar, dia tetap menampilkan scatter plotnya, tetapi mengekskludkan amatan-amatan yang missing begitu. Nah, akan sangat apa namanya kurang ya jika kita mengabaikan informasi tentang missing value ini. Oke, apakah pertanyaannya hanya sebatas 5 ini? Tentu saja tidak, gitu ya. Masih banyak lagi. Ini saya hanya merangkum beberapa saja, eh, tapi pada dasarnya tidak ada rumusan pasti. Bagaimana cara kita itu merumuskan pertanyaan? Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah proses kritis. Masing-masing orang dengan data yang dihadapi tentu akan memiliki prosesnya atau pertanyaannya sendiri-sendiri. Begitu. Nah, secara umum dari berbagai macam pertanyaan yang diajukan pada dasarnya eh, bisa dirangkum dalam dua hal, yaitu berupa variansi, dan juga kovariansi. Kalau variansi itu berarti kita berfokus pada sebuah variabel, bagaimana sebaran datanya, keragamannya, begitu. Sedangkan kovariansi berarti kita sudah melibatkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya, begitu. Baik, kita masuk ke dalam variansi. Mungkin teman-teman juga sudah mengetahui bahwasanya variansi adalah kecenderungan nilai dari suatu variabel, ya, kata kuncinya adalah berubah dari suatu pengukuran ke pengukuran yang lainnya. Contoh gampangnya adalah misalkan kita mengukur tinggi badan di sebuah klinik gitu ya. Ini pernah terjadi gitu. Misalkan di klinik A kita mengukur tinggi badan kita ternyata 165 gitu. Tetapi ketika eh, kemudian mengunjungi klinik yang lain karena misalkan kebetulan kita ingin melakukan medical check up gitu, padahal mungkin baru berselang sebulan atau 2 bulan begitu. Ternyata tinggi badan kita bisa jadi turun gitu ya, jadi 164, sekian atau malah justru naik gitu. Nah, inilah yang adanya variasi. Tapi kalau variasi yang saya contohkan tadi itu adalah variasi karena pengukuran dari alatnya gitu ya, yang artinya tetap aja dari proses pengukuran itu akan ada potensi perbedaan-perbedaan. Nah, misalkan suhu ruangan, suhu tubuh, suhu air itu sangat mudah sekali untuk berubah-ubah. Misalkan saat ini mungkin suhunya masih di sekitar 25 derajat Celcius, mungkin nanti di siang hari akan meningkat ya, berubah sesuai dengan apa namanya kondisi cuaca juga gitu. Atau bisa jadi menurun. Eh, Bahkan variasi itu tidak hanya terjadi pada data-data numerik, tetapi juga bisa terjadi pada data kategorik. Salah satunya eh, apa namanya karakteristik, misalkan dari ini apa namanya warna iris pada penglihatan kita masing-masing gitu ya. Ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang biru gitu. Tapi sekarang sudah bisa divariasikan sendiri ya dengan menggunakan kontak lens. Ya maksud saya adalah yang masih asli gitu. Kemudian juga misalkan warna kulit, nah itu juga
apa namanya merupakan adanya variasi dari variabel kategorik. Kemudian tingkat pendidikan tentunya apa namanya sangat bervariasi. Jadi kalau misalkan teman-teman ambil data dari BPS, begitu pasti akan ada informasi tentang pendidikan. Nah, itu juga sangat bervariasi. Mulai dari tidak atau belum pernah bersekolah sampai dengan S3 gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk variasi pada data kategorik. Baik, setiap variabel tentu memiliki polanya masing-masing yang dapat mengungkapkan informasi yang menarik dari variabel tersebut. Jadi, bagaimana cara terbaik untuk mengambil atau menggali, memahami pola data, yaitu dengan memvisualisasikan distribusi nilai dari variabel tersebut. Berkaitan dengan visualisasi distribusi, tentu tadi sudah saya jelaskan akan sangat berkaitan dengan jenis variabel, apakah dia numerik ataupun kategorik gitu ya, atau bisa juga kita sebut dengan diskrit ataupun kontinu begitu. Sebagai contoh, di sini saya ambil data secara umum yang ada di perangkat lunar ya. Siapa tahu teman-teman nanti bisa langsung praktik. Untuk mengetahui distribusi dari variabel kategorik. Nah, di sini ada yang namanya berlian gitu. Di mana berlian ini terbagi dalam berbagai macam jenis tipe pemotongan. Jadi di sini akan dilakukan visualisasi jenis berlian berdasarkan jenis pemotongan. Nah, seperti ini tampilannya. Ada 5 kategori yaitu fair, good, very good, premium, dan ideal gitu. Ini adalah untuk grafik batang ketika kita bekerja dengan variabel kategorik. Tetapi ketika kita memiliki variabel kontinu, dalam hal ini sebagai contoh variabel X-nya adalah karat. Karat ini adalah berat dari berliannya begitu. Kalau tadi apa namanya memapping, menggambarkan berlian berdasarkan pemotongan, kalau sekarang berdasarkan beratnya. Nah, berat ini adalah variabel bukan variabel kategorik ya, tapi variabel numerik gitu. Atau kita juga bisa sebut dia variabel kontinu. Nah, untuk variabel kontinu kita tidak lagi menggunakan grafik batang. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan grafik batang, otomatis nanti akan muncul setiap amatan, setiap satu ukuran itu satu bar. Jadi tampilannya menjadi tidak efektif. Oleh karena itu akan lebih tepat ketika kita menggunakan histogram. Nah, jadinya seperti ini. Seringkali terjadi kesalahan dalam mengidentifikasi apa sih perbedaan antara grafik batang dengan histogram begitu ya. Perlu teman-teman ketahui. Kalau tadi misalkan karat atau berat dari berlian ini kita bikin saja diagram batang, apa salahnya gitu. Tadi saya sudah sampaikan, tentu akan sangat banyak. Kenapa? Gimana Bu? Gimana Ibu? Ada Tidak, gimana? Bu, monggo dilanjutkan. Oh baik, saya kira ada ini. Ya, jadi ketika kita menggunakan satu nilai untuk satu bar gitu ya, maka akan menjadi tidak efektif. Kita tidak akan mendapatkan informasi apapun begitu. Dan yang paling penting bahwasanya histogram ini dihasilkan bukan dari data per datanya gitu ya, per observasi kemudian dibuat barnya bukan, tetapi ini dihasilkan dari sebuah proses pembuatan tabel distribusi frekuensi gitu ya. Jadi kita perlu membuat frekuensi distribusinya. Kemudian kita membuat apa namanya selang interval sehingga kita bisa menghasilkan histogram begitu. Nah, kalau dengan menggunakan histogram kita bisa melihat bahwasanya misalkan seperti ini pada sisi kanan kok kosong gitu ya. Kemudian berarti cenderungnya berpola memusat di sebelah kiri. Nah, ini setidaknya memberikan gambaran kepada kita bahwasanya data kita itu berdistribusi atau memiliki sebaran menceng kanan gitu ya. Artinya banyak data-data yang menyebar di sebelah kiri atau berpusat di sebelah kiri, mohon maaf. Kemudian yang paling penting tadi saya menyampaikan di sisi kanan ini kok kosong gitu. Tapi kenapa masih harus disajikan sampai apa namanya
karat 4, karat dan seterusnya ini. Kenapa masih muncul gitu ya? eh, apa namanya skalanya ini gitu. Ya, memang kita bisa mengatur ya untuk skalanya ini, tetapi kalau saran saya jangan langsung dihapus begitu. Jangan langsung oke kita cut saja, jangan. Tetapi perlu kita identifikasi lebih lanjut. Bisa jadi adanya ruang kosong di sebelah kanan ini menunjukkan adanya informasi dari unusual value atau kita sebut atau yang lebih kita kenal dengan outlier begitu. Baik, selanjutnya untuk meringkas data-data satu dimensi, misalkan secara khusus dengan perangkat lunar, kita bisa menggunakan five number summary. Five number summary ini apa? Five number summary ini adalah ringkasan 5 angka yang terdiri dari nilai minimum, kuartil 1, median, kuartil 3, dan juga nilai maksimum. Nah, eh, five number summary ini sangat penting gitu ya, karena ketika kita bicara tentang transformasi data, kita tidak perlu sebenarnya ya melakukan transformasi dari seluruh data, kecuali misalkan kita eh, melakukan transformasi pada analisis regresi. Tetapi ketika kita berfokus kepada pemeriksaan distribusi dari data, kita cukup melakukan transformasi pada five number summary gitu. Jadi dengan membandingkan box plot dari sebelum dilakukan transformasi dengan sesudah transformasi. Jadi sama-sama membandingkan five number summary-nya begitu. Jadi five number summary ini sangat bermanfaat ketika kita ingin melakukan analisis dari sebaran datanya begitu. Kemudian dari five number summary tentu tadi juga sudah saya sampaikan dia akan menghasilkan yang namanya box plot. Mungkin teman-teman juga sudah memahami ya apa itu box plot. Nanti di bagian-bagian akhir juga akan saya singgung kembali. Kemudian ada bar plot, tadi sudah saya tunjukkan seperti diagram batang. Kemudian ada histogram dan juga ada density plot. Nah, ini untuk menghitung estimasi non-parametrik dari distribusi variabel yang kita teliti. Ya, apakah semua ini harus digunakan? Tentu tidak ya, teman-teman semuanya. Dan apakah terbatas pada 5 ini? Jawabannya juga tidak. Sekali lagi tergantung pada tujuan dari penelitian kita dan seberapa kritis kita terhadap data yang kita miliki. Gitu. Baik, berikut adalah contoh kasus. Jadi kalau saya kasih teori saja mungkin agak apa namanya membosankan gitu ya. Jadi kita coba ini ada contoh kasus yang mana teman-teman juga bisa akses datanya di website yang saya cantumkan ini. Ini adalah data polusi udara dari US Environmental Protection Agency, di mana yang diamati adalah tingkat rata-rata jangka panjang dari polusi partikel halus atau kita sebut dengan PM2,5. Nah, ini saya terapkan dengan melihat five number summary gitu. Jadi dari five number summary memang kita hanya tahu informasi nilai minimum, Q2, median, Q3, dan maksimum begitu. Terus kalau kita summary-kan sebenarnya hampir mirip ya dengan fungsi five number summary gitu. Terus apakah kita hanya menampilkan seperti ini? Tentu tidak. Sebagaimana tadi disampaikan, balik lagi ke visualisasi. Nah, ternyata ada informasi seperti ini setelah divisualisasikan. Oh, ternyata kalau kita lihat secara apa namanya box yang ada di sini, kecenderungannya median itu memang sepertinya dekat dengan Q3, tetapi mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan Q1-nya gitu. Tetapi kita lihat bersama di atas dari whisker, di whisker atas ini terdapat banyak outlier atas begitu. Nah, apakah berhenti sampai di sini ketika kita menemukan sebuah outlier? Tentu tidak. Kita harus bisa bertanya lagi, oh, kenapa ada outlier? Siapa yang menjadi outlier ini? Misalkan data tadi memiliki kode pos tertentu, memiliki wilayah tertentu, misalkan wilayahnya barat dan timur, atau mungkin kalau data PPS perdesaan, perkotaan, kita bisa mengeksplor lebih jauh. Yaitu misalkan seperti ini. Oh, ternyata ada data-data yang lebih dari 15 mikrogram. Nah, ini bisa kita lihat. Oh, ternyata data-data ini berada di wilayah-wilayah barat. Berarti polusi-polusi yang ada di wilayah
bagian barat ini lebih tinggi daripada wilayah yang lainnya begitu. Ini salah satu insight yang bisa kita peroleh gitu ya. Jadi kalau misalkan kita terapkan pada data BPS, misalkan kita melihat tentang usia kawin pertama gitu, apakah iya masih polanya masih sama? Apakah di perdesaan atau mungkin di wilayah tertentu masih memiliki usia kawin pertama lebih tinggi daripada yang wilayah lain? Atau misalkan membandingkan antara perdesaan dengan perkotaan. Nah, ini kita bisa buat box plotnya dulu, kemudian kita bisa explore lebih jauh lagi. Misalkan ada outlier, siapa yang menjadi outlier itu? Begitu. Baik, jadi kunci utama dalam menentukan visualisasi adalah menggali keragaman dalam data yang tentunya disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Saya tidak bisa membahas lebih spesifik tentang teknik visualisasi ini. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu semua bisa mengunjungi website ini. Ini adalah materi yang juga saya sampaikan terkait dengan taksonomi metode visualisasi data. Jadi misalkan kita ingin membandingkan kategori, kita menggunakan visualisasi apa? Jika kita ingin mengakses atau mengevaluasi hierarki suatu bagian terhadap bagian yang lain, kita menggunakan visualisasi yang mana? Nah, ini semua bisa diakses, linknya juga sudah ada tadi di bahan paparan, mungkin bisa langsung diklik untuk mempelajari lebih lanjut tentang taksonomi visualisasi data. Baik, berikutnya hal yang menarik dari apa yang bisa kita peroleh adalah typical value. Typical value ini sebenarnya bahasa lain dari nilai apa sih yang sering muncul gitu ya. Nilai-nilai apa yang paling banyak muncul atau kita bisa sampaikan dengan frekuensi gitu ya. Yang paling umum muncul dan kenapa kok sering muncul atau sebaliknya nilai mana yang jarang muncul dan kenapa bisa terjadi kok tidak muncul? Apakah sesuai dengan teori atau sesuai dengan harapan dan tujuan dari penelitian kita? Nah, ini masih masuk dalam proses bertanya begitu. Kemudian, apakah ada pola-pola yang tidak biasa gitu? Serta bagaimana menjelaskan fenomena tersebut? Misalkan seharusnya apa namanya atau harapannya pola stunting itu diharapkan menurun gitu. Tetapi ternyata pada suatu wilayah tertentu dia memiliki peningkatan yang paling besar gitu ya. Nah, ini terjadi di tahun 2023 kemarin itu Provinsi Banten itu memiliki persentase stunting perubahannya ya, perubahan artinya dia meningkat itu peningkatannya lebih tinggi, bahkan paling tinggi dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah, gimana kita bisa menjelaskan fenomena tersebut? Ada apa di dalamnya? Itu bisa kita gali dari data-data yang kita miliki. Baik, contoh balik lagi ke kasus tadi, apa namanya, berlian. Misalkan kita memiliki visualisasi yang seperti ini, di mana menggunakan histogram yang kita apa namanya perkecil gitu ya barnya atau binwidthnya, kita bisa melihat bahwa ada pola-pola tertentu gitu. Nah, kenapa pada ukuran karat tertentu, misalkan 2,5, 0,75, 1, 1,5, begitu ataupun 2 gitu ya, itu cenderung memiliki frekuensi-frekuensi yang tinggi. Uh, Nah, ini uh, akan memunculkan pertanyaan berikutnya. Apakah mungkin nilai tersebut itu memang karena pembulatan apa namanya dari datanya supaya lebih mudah dari sisi pengukuran untuk penjualan atau memang adanya standarisasi dari ukuran begitu. Kemudian bisa juga kita lihat di sini ternyata batas dari karat ini setelah 2 lebih gitu ya, harusnya itu ada angka 3, tapi ternyata untuk karat yang berukuran 3 ini tidak ada gitu ya, tidak ada nilainya. Nah, ini sekali lagi jangan berhenti gitu ya, teman-teman semuanya. Apa iya datanya hanya berhenti di ukuran karat? Datanya memang hanya mencakup apa namanya berlian dengan ukuran 3, kurang dari 3 gitu ya. Sehingga karena memang
jarang diminati nih untuk ukuran karat yang besar-besar karena mungkin mahal gitu ya. Jadi tidak banyak orang yang meminati sehingga datanya tidak ada begitu. Itu pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena ya dari visualisasi ini begitu. Oke, selain dari typical value, kalau tadi typical value adalah nilai yang sering muncul. Berikutnya adalah unusual value atau kita kenalnya dengan nama pencilan gitu ya. Pencilan ini adalah pengamatan yang tidak biasa gitu atau tidak atau titik data yang tampak polanya itu tidak mengikuti pola yang seharusnya gitu misalkan. Nah, outlier ini bisa jadi muncul karena kesalahan entry, kesalahan penghitungan gitu ya, ataupun memang karena datanya memiliki nilai yang sangat berbeda gitu. Nah, ketika kita bekerja dengan data kontinu sebelum masuk ke dalam box plot, kita juga bisa mendapatkan indikasi atau menangkap indikasi adanya outlier adalah salah satunya dengan melihat sumbu eh, X ini Y itu maksudnya adalah variabel karatnya tadi ya. Nah, ketika kita melihat kok skalanya kenapa 0, 20, 40, dan 60 begitu ya. Kenapa kok tidak langsung saja kita buat apa namanya dalam rank yang lebih kecil gitu? Kenapa sih harus sampai 60 gitu? Ya walaupun memang kita bisa mengatur ya, tetapi dari informasi awal ini menunjukkan adanya indikasi eh, nilai-nilai yang tidak biasa begitu. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat histogram, kemudian munculnya seperti ini, saran saya jangan langsung, oke, saya cut saja langsung di sini gitu. Tetapi lebih baik dicoba pelan-pelan untuk mengubah bandwidth-nya. Ya, misalkan menjadi seperti ini. Apa namanya diperkecil gitu ya. Kalau tadi kan apa gridnya masih besar gitu. Nah sekarang gridnya diperkecil atau kita istilahnya zoom in ya salah ya berarti di diperlebar diperdalam melihatnya gitu. Nah ternyata kenapa kok tadi ditampilkannya dalam bentuk 40, 60, ternyata ada amatan-amatan yang nilainya berada di angka lebih dari 60 gitu. Nah, bayangkan tadi ketika kita memutuskan untuk oke, datanya saya cut saja di ukuran yang 20 ini gitu. Berarti kita akan kehilangan informasi gitu. Karena bagaimanapun juga outlier ini perlu kita lihat dulu ya, jangan langsung dibuang. Kita perlu mengidentifikasi apakah memang berasal dari kondisi data tertentu ataukah karena kesalahan entry itu harus diidentifikasi terlebih dahulu sebelum dibuang. Baik, berikutnya, kalau tadi saya bicara dari sisi satu variabel saja, maka sangat tidak mungkin ya teman-teman ketika kita meneliti ataupun bekerja dengan data kita hanya berfokus pada satu variabel saja. Sangat jarang meskipun boleh nggak sih? Ya boleh. Tetapi apa yang mau kita analisis dari sana? Biasanya kita selalu mengaitkan dengan variabel yang lain begitu. Jadi inilah munculnya kovariansi. Baik, kovarian ini merupakan ukuran asosiasi antara dua variabel yang mana dia menunjukkan kecenderungan nilai dari dua atau lebih variabel yang bervariasi secara bersama-sama. Kalau tadi kan sendiri, nah sekarang bervariasinya itu bersama-sama gitu. Tanda dari koefisien kovarian menunjukkan hubungan antara dua variabel, apakah dia positif atau negatif. Jadi sebenarnya kalau kovarian yang dimaksud di sini biasanya berkaitan dengan data-data numerik gitu ya. Tetapi kalau pada data kategorik kita tidak biasanya tidak menghitung kovarian, tetapi kita menghitungnya asosiasi, di mana ukuran asosiasi eh, lebih banyak pada apa namanya analisis data kategorik gitu ya. Jadi sekiranya nanti ingin memperdalam itu ada pembahasannya lebih jauh lagi gitu. Bisa menggunakan odds ratio ataupun koefisien kappa dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini secara lebih spesifik terkait dengan box plot tadi saya sampaikan akan saya sampaikan di belakang.
eh sekedar mengingatkan bahwasanya box plot terbagi menjadi dua, yaitu skeletal box plot dan juga modified box plot. Apa sih bedanya gitu ya? Skeletal box plot itu masih berfokus kepada struktur aslinya, yaitu menggunakan five number summary, yaitu nilai minimum, Q1, median, Q3, dan nilai maksimum gitu. Jadi di sini belum nampak adanya pencilan. Tetapi ada juga satu lagi bentuk box plot, yaitu modified box plot, yang mana whiskernya di sini ini sudah mengalami modifikasi, yaitu sebesar 1,5 kali IQR. Dan bedanya lagi adalah pada modified box plot ini sudah bisa mengidentifikasi ada tidaknya outlier, baik outlier bawah ataupun outlier atas. Kemudian sekedar tambahan bahwasanya outlier masih dibagi menjadi dua. Kalau ini batasnya 1,5 IQR, misalkan kita lanjutkan lagi menjadi 3 kali IQR, maka kita akan memperoleh yang namanya extreme outlier, yaitu nilai-nilai yang lebih dari eh, Q1 dikurangi 3 kali IQR, begitu. Oke, terkait dengan box plot dan kita telisik lagi ke dalam data polusi udara yang tadi, sempat tadi ada pola data pencilan atas dan juga pencilan bawah gitu ya. Tadi saya hanya berfokus pada pencilan atas gitu. Dan ternyata tadi kita melihat pencilan atasnya itu hanya ada pada wilayah bagian barat gitu. Terus pencilan bawahnya ada di mana? Oh, ternyata pencilan bawahnya ada di wilayah-wilayah timur begitu. Nah, ini visualisasi ini bisa kita gali karena tadi kita penasaran dengan apa namanya outlier yang atas ini siapa saja. Terus akhirnya kita menemukan bahwa oh, outlier atasnya itu ternyata wilayah barat gitu. Berarti kan berikutnya kita penasaran gimana sih sebaran dari data polusi udara ini antara wilayah barat dengan wilayah timur begitu. Dan dari box plot ini kita bisa melihat ya teman-teman karena eh, median dari kedua box plot ini tidak saling tumpang tindih, maka kita bisa mengambil kesimpulan. Kalau misalkan ini benar-benar apa namanya Q1 itu berada di atas Q3 dari wilayah barat, berarti kita bisa menyimpulkan bahwasanya sebenarnya data PM polusi udara di wilayah timur medianya ini sebenarnya lebih tinggi daripada di wilayah barat gitu. Walaupun sebenarnya wilayah barat memiliki beberapa outlier gitu. Nah, berarti kan ada informasi yang beda lagi gitu ya setelah kita telisik lebih dalam. Mungkin teman-teman bisa berikutnya adalah bertanya, ada apa nih di wilayah timur? Kenapa kok median dari PM25-nya lebih tinggi daripada yang di wilayah barat? Begitu. Dan ringnya di wilayah barat, ringnya lebih tinggi daripada di wilayah timur gitu. Siapa tahu di wilayah barat ini ada uh, misalkan pabrik-pabrik gitu, sementara yang lain hanyalah perumahan. Ternyata ada pabrik yang dia apa namanya berkontribusi gitu ya terhadap kondisi eh, cuaca dan juga berkontribusi di polusinya begitu. Nah ini apa namanya bisa kita kali di pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Oke, kita balik lagi ke contoh pada kasus data berlian gitu. Kalau tadi hanya dua box plot, sekarang Mohon kita maaf, coba Ibu ya, Rini, ya. untuk waktu pematerinya tersisa 5 menit lagi. Oh ya, Terima siap, kasih. siap. Saya cepet aja nggak apa-apa. Siap. Terima kasih. Nah, jadi kita juga bisa membuat box plot dengan membandingkan 5 kategori seperti ini. Nah, ini nggak masalah ya kita susun seperti ini karena pada dasarnya CAT ini merupakan skala nominal gitu. Jadi membandingkan itu masih tidak masalah gitu ya karena hanya berupa label. Tetapi apa namanya tidak semua variabel itu memiliki kategori yang berskala tadi ordinal ya. Tapi kita masih bisa melihat dia fair, good, good, very good, ideal. Oh, ini mohon maaf. Ini adalah ordinal atau urutan. Jadi pasti yang ideal potongannya lebih baik daripada yang fair. Nah, tidak semuanya itu memiliki skala ordinal sehingga ketika kita membandingkan misalkan ini contoh kasus jenis mobil gitu ya. Jenis mobil dengan konsumsi bahan bakarnya gitu.
Kalau misalkan ditampilkannya seperti ini, tentu kita akan kesulitan untuk mengambil informasi umum dari data ini. Jadi sebaiknya seperti apa? Kalau misalkan eh, ini kan jenis mobil, skalanya adalah nominal. Berarti kita bisa mengubahnya menjadi urutannya kita ubah. Nah, seperti ini. Dengan mengubah urutan, eh, mulai dari median yang terkecil gitu sampai dengan median yang terbesar, kita akan bisa mengambil informasi yang lebih komprehensif daripada sebelumnya. Baik, kemudian dari kovariansi antara dua variabel kategorik, secara umum grafik yang di sebelah kiri ini seolah-olah aman gitu ya teman-teman. Tapi ketika kita mengasosiasikan ini dengan scatter plot akan menjadi bahaya gitu. Tetapi kalau kita memahami bahwa oh ya, setiap titik data itu adalah merepresentasikan ukuran dari banyaknya kombinasi yang muncul gitu, itu masih nggak apa-apa. Tetapi saya sering menghindari untuk membuat tampilan yang seperti ini. Tapi saya sarankan ketika teman-teman membuat grafiknya dengan menggunakan apa namanya gradasi warna seperti ini. Jadi akan lebih jelas karena dia adalah variabel-variabel kategorik, bukan numerik gitu. Artinya variabel kategorik itu tidak bisa kita tempatkan pada skala diagram Kartesius gitu maksudnya. Oke, kemudian dari kovariansi antara dua variabel kontinu, eh, teman-teman juga sudah tahu kita bisa menggunakan yang namanya scatter plot. Nah, dari scatter plot ini kita punya banyak informasi. Yang pertama, apakah hubungan dari data itu linier gitu ya, sehingga kita bisa menerapkan regresi linier dengan estimasi OLS, ataukah kita harus melakukan regresi non parametrik nih karena polanya tidak jelas gitu. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan informasi nilai-nilai data yang jauh dari sebaran data secara umum, atau kita juga bisa lihat dari apa namanya, atau kita sebut outlier gitu ya. Nah, sebelum masuk ke dalam analisis regresi linear berganda ataupun regresi non parametrik, informasi awal yang penting selain dari melihat scatter plot ini, teman-teman harus melihat hubungan atau kekuatan hubungannya dengan menggunakan koefisien korelasi. Begitu. Jadi nanti akan kelihatan apakah dia berhubungan linear atau tidak, sehingga menggunakan metode apa yang tepat untuk kita gunakan. Begitu. Baik, ini adalah referensi yang saya gunakan dalam pertemuan hari ini. Eh, Jika teman-teman ingin menggali lebih banyak, ini yang tidak menggunakan perangkat lunar, yaitu analisis data eksplorasi, masih menggunakan perangkat lunak yang bisa diakses dengan mudah ataupun yang lebih familiar yaitu menggunakan Excel. Sekiranya ingin mempelajari lebih lanjut bisa membaca buku ini. Baik, mungkin itu saja untuk paparan saya hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Aminatus Saadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah ya untuk narasumber kita yang luar biasa. Bisa menggunakan fitur emoticon mungkin ya. Eh, Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan pemaparan materi yang cukup komprehensif ya terkait dengan IDE. Mungkin selama ini kalau kita melakukan IDE barangkali hanya sebatas yang five number summary tadi ya. Mungkin teman-teman hanya melihat fungsi filenya saja gitu ya. Hanya melihat angka-angkanya saja tanpa menganalisis lebih dalam gitu ya terkait makna-makna dari hasil-hasil angka tersebut. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman peserta webinar jika ingin menyampaikan pertanyaan ya bisa dengan melalui raise hand. Silakan tidak perlu malu-malu ya. Boleh ditanyakan langsung kepada Ibu Rini di siang hari ini atau dapat juga melalui kolom komentar ya, kolom chat di Zoom Meeting. Baik, mungkin sembari menunggu teman-teman yang masih malu-malu gitu kayak Bu, saya izin menyampaikan pertanyaan dulu yang sudah direkap oleh teman-teman panitia di link website tadi. Ada yang menyampaikan pertanyaan atas nama Elita dari Telkom University Purwokerto. Ada dua poin pertanyaan yang ditanyakan. Yang pertama adalah data hasil uji coba pada bidang pangan biasanya jumlahnya terbatas dan bersifat teknis.
dalam kondisi seperti itu, pendekatan seperti apa yang cocok agar menghasilkan EDA yang efektif? Itu pertanyaan yang pertama, Ibu. Kemudian yang kedua, bagaimana hasil dari EDA dapat dikomunikasikan secara efektif kepada pengambil kebijakan non-teknis agar dapat digunakan dalam merumuskan kebijakan di berbagai bidang dengan tepat sasaran. Ya, berikutnya saya persilakan kepada Ibu Rini Rahani untuk menanggapi terlebih dahulu. Oke, baik. Yang pertama tadi data apa Bu? Agak terpotong Di sedikit. bidang pangan, data di bidang pangan jumlahnya biasanya terbatas gitu. Nah, bagaimana melakukan ide yang efektif pendekatannya? Oke, data bidang pangan ini maksudnya apakah seperti luas lahan atau seperti apa? Itu apakah ada informasi lebih lanjut? Belum ya, Bu? Tidak ada, Bu. Ya, hanya menyampaikan hasil uji coba di bidang pangan gitu. Oh, nah ini hasil uji coba di bidang pangan. Izin menjawab. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Baik, saya sebenarnya masih penasaran ya. Justru ini jadi memunculkan pertanyaan berikutnya nih. Hasil uji coba di bidang pangan ini maksudnya apa? Apakah seperti uji coba pada sebuah lahan tertentu ataukah seperti yang dikumpulkan oleh BPS? Jadi kalau misalkan yang dimaksud itu yang pertama tadi seperti hasil dari rancangan percobaan, kalau menurut saya misalkan benar ya yang dimaksud adalah yang seperti itu, eh, bisa dilakukan analisis perbandingan pada setiap rancangan percobaannya karena di dalam rancop itu juga ada treatment-treatmentnya begitu. Jadi bisa membandingkan antar treatment gitu. Tetapi kemudian jika yang dimaksudkan adalah data bukan hasil rancangan percobaan begitu, misalkan luas lahan ataupun em, produktivitas dan lain sebagainya, tetap dikembalikan lagi sesuai dengan tujuannya. Nah, kemudian dari tujuan itu diperiksa lagi. Kira-kira data yang dikumpulkan kembali lagi, kembali ke basic datanya. Meskipun datanya itu sedikit, ketika datanya itu berupa data numerik, tetap kita bisa memperoleh informasi dasar dari five number summary gitu, karena itu adalah sifat dasar dari data numerik gitu. Begitu. Kemudian yang kedua, bagaimana menyampaikan hasil eksplorasi ini kepada pemangku kebijakan, begitu ya. Nah, justru dari hasil eksplorasi, hmm, kalau misalnya kita tiba-tiba gitu ya menyampaikan pemodelan begini-begini, hasil analisis A terhadap B, justru mungkin tidak apa namanya dari pemangku kebijakan mungkin yang memang tidak mendalami kepada pemodelan mungkin akan lebih rumit dalam eh, menangkap informasi yang bisa apa namanya diperoleh untuk mengambil kebijakan. Justru dengan adanya EDA ini kita tampilkan saja sebagaimana hasil eksplorasi, misalkan tadi dengan menggunakan basic statistik ataupun dengan taksonomi visualisasi yang tadi saya sampaikan. Tadi saya tidak bisa menampilkan di sini ya karena materinya berbeda gitu. Di sana ada teknik-teknik yang tepat digunakan untuk menyampaikan. Karena di dalam salah satunya di dalam infografis gitu, itu juga perlu memanfaatkan eh, teknik dari visualisasi. Jadi misalkan memang ketemu adanya suatu kondisi yang berbeda, nah kondisi yang berbeda ini bisa ditampilkan dalam atau di-highlight dalam bentuk warna ataupun bentuk yang berbeda. Jadi bagaimana caranya kita itu memfokuskan hasil dari eksplorasi kita dengan memanfaatkan taksonomi visualisasi untuk bisa disampaikan kepada pemangku kebijakan. Karena begini, eh, pemangku kebijakan itu memiliki waktu yang terbatas, begitu nggih Bu Aminatus? Supaya komunikasinya menjadi lebih efektif kalau kita tampilkan kayak tadi hanya sekedar bar plot warnanya abu-abu semua, apa yang mau kita sampaikan itu nggak bisa, tetapi kita perlu meng-highlight pada informasi penting yang mau kita sampaikan gitu. Misalkan kita ketemu sudah membuat scatter plot, ternyata ada pola yang berbeda nih, mungkin titiknya jauh dari kumpulan data secara umum. Nah, itu di highlight
Kemudian ditambahkan atau digali lagi, diberikan informasi tambahan, misalkan dari hasil eksplorasi, misalkan, oh ini ternyata karakteristik dari wilayah, misalkan kita bahas wilayah, atau misalkan dari apa namanya lahan yang mana itu ternyata ada kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini bisa ditambahkan dalam visualisasinya. Begitu mungkin Bu Aminatus Saadah. Ya, baik, terima kasih Ibu ini atas tanggapannya. Baik, selanjutnya saya persilakan kembali kepada teman-teman peserta webinar di Zoom meeting ya. Silakan jika ingin menyampaikan pertanyaan atau bisa juga raise hand ya, bertanya secara langsung kepada Ibu Rini. Mungkin saya ingin mengajukan pertanyaan nih, Bu. Tadi karena melihat di slide Ibu Rini itu ada logo sensus ekonomi gitu ya, Bu. Jadi saya penasaran gitu, ingin tahu apa saja gitu biasanya proses IDE yang dilakukan eh, pada saat mengolah data-data hasil dari sensus ekonomi tersebut. Baik. Ya. Jadi kalau misalkan dari apa namanya, sebenarnya tidak hanya khusus pada sensus ekonomi, nggih, Bu Aminatus, tapi mungkin ini karena pas muncul gitu. Di dalam ya, di dalam data-data sensus ekonomi itu eh, apa namanya, kita bisa memperoleh informasi tentang mungkin jumlah tenaga kerja gitu ya di setiap unit usaha gitu, ataupun di dalam misalkan di suatu rumah tangga. Jadi kita perlu mendefinisikan dulu apa namanya yang kita teliti ini adalah unit usahanya apakah rumah tangga atau memang unit usaha begitu. Nah, salah satu eksplorasi yang bisa kita lakukan adalah misalkan melihat persentase usaha atau perusahaan berdasarkan lapangan usaha begitu. Kemudian juga sebaran dari tenaga kerjanya. Kemudian membandingkan antar wilayah. Nah, ini penting gitu ya. Jadi misalkan tingkat pengangguran juga gitu. Tapi di sini apa namanya yang lebih banyak digali adalah tentang misalkan balas jasa dan upah pekerja menurut lapangan usaha. Nah, kalau saya lihat lapangan usaha itu kan sebenarnya banyak sekali gitu ya dari A sampai RS gitu. Apa kategorinya terlalu banyak begitu. Nah, kalau misalkan yang saya contohkan nih ditampilkan dalam bentuk apa namanya diagram lingkaran. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Pada dasarnya diagram lingkaran itu efektif ketika kita membandingkan tiga kategori gitu. Tetapi kalau lebih dari tiga kategori pada dasarnya itu kurang efektif. Kenapa? Karena pasti pada data-data dengan persentase yang kecil-kecil itu pasti akan sangat kecil sekali. Kita juring ya, kalau pakai bahasanya Bu Aminatus matematika, juringnya itu akan sangat kecil gitu. Jadi cenderungnya tidak efektif. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya bisa mengeksplor pada lapangan usaha yang apa namanya utama atau yang banyak gitu. Kemudian bisa diringkas lagi yang lainnya. Nah, lainnya nanti ini bisa di breakdown lagi. Begitu. Itu adalah menurut saya komunikasinya lebih efektif daripada kita menampilkan seluruh lapangan usaha. Ada banyak sekali lapangan usaha dengan persentasenya masing-masing, warnanya kuat semua. Dalam arti kuat semua itu warnanya eh, merah, kuning, hijau, kemudian ungu muncul secara kuat semua. Jadi mana yang mau ditampilkan, mana yang mau dikomunikasikan, justru itu yang harus ditekankan. Itu mungkin salah satunya begitu. Selain juga tadi perbandingan wilayah, gitu Bu. Ya, ini ya Bu, sangat komprehensif gitu ya biasanya yang dilakukan pengolahan datanya. Iya. Ya, baik, Oh ya, satu tadi lagi. saya, ya, Kalau misalkan silakan. ingin menampilkan dalam bentuk kan kalau FE itu seluruh Indonesia gitu ya. Berarti EDA-nya juga bisa dikaitkan dengan kondisi yang geografis gitu. Walaupun di paparan saya tadi karena keterbatasan waktu belum bisa, jadi bisa kita eksplorasi secara geografisnya begitu. Terima kasih. Lebih spesifik ke masing-masing area gitu, begitu ya, Bu. Itu ya. Baik, selanjutnya tadi saya melihat ada
peserta yang resen, Pak Eka Saputra. Oke, terima kasih Bu. Ya, baik, silakan kepada Pak Eka menyampaikan pertanyaan. Oke, terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Nah, eh, Bu, sebelumnya saya kan agak terlambat gabung karena baru pulang dari ada kegiatan pelatihan paten ya. Nah, ini menarik kemarin itu bahwa saya ini mau membuat sistem padanan data. Nah, padanan data itu validasi bertingkat, Bu. Nah, barusan saya lihat di websitenya itu ya, ternyata BPS itu ada juga proses dia pemutakhiran data ya. Kalau dia dari siklusnya itu ya, bentar saya mungkin lihat. Dari siklusnya itu pertama dia ada pengumpulan data, kemudian nantinya dia ada pemadanan atau verifikasi atau validasi data. Ya, verifikasi atau validasi data ya. Nah, baru itu nantinya yang biasanya kita lihat di publikasi di websitenya ya, publikasi di website atau di beberapa flyer dengan beberapa data yang diambil oleh BPS. Nah, paten yang ingin kita ambil kemarin itu bahwa ternyata BPS ini tidak real time. Mungkin sekitar 6 sampai 9 bulan ya. Mungkin nanti Bu Rini bisa meng-cross check, mengklarifikasi benar apa tidak. 6 sampai 9 bulan baru data itu dirilis. Berarti kan tidak real time Bu untuk dijadikan acuan. Misalnya data itu dipakai untuk beberapa penelitian. Kalau penelitian mungkin is okay kan mungkin dia akan mengambil beberapa data sebelumnya ya. Tapi kalau misalnya data itu digunakan, misalnya pada sebelum rilis ya, sebelum rilis ada bencana, ada sesuatu hal yang extraordinary lah untuk diambilkan tindakan. Tentu eh, pemerintah daerah yang biasanya mengambil data itu dari BPS, dia akan mengacu ke data yang mana? Asumsi saya, dia akan mengacu ke data yang sudah dipublis 2024. Nah, apakah nantinya, ini pertama saya eh, berdiskusi sekaligus nantinya Ibu bisa mengklarifikasi yang benar apa tidak siklus Tapi yang saya izin sebutkan tadi dan konfirmasi sebelum ya, Pak. eh, Ini paten ini, apakah kita sepaham paten ini maksudnya yang mana ini, Pak? paten ini saya menceritakan sebenarnya tujuan dari diskusi ini saya akan membuat sistem sistem SOP lah pemadanan data Bu maksudnya. Cuma saya ingin bertanya apakah benar siklus BPS itu 6 sampai 9 bulan untuk pemutakhiran data setiap tahunnya? Mungkin Ibu bisa ngasih info atau gimana? Mungkin itu dulu, Bu. Oke, baik. Tapi sebenarnya apa namanya terkait dengan siklusnya ini, saya sendiri apa namanya tidak berkecimpung langsung di dalam Badan Pusat Statistik gitu nggih Pak, karena saya Mm-mm. apa namanya secara home base-nya setiap harinya itu berada di Politeknik Statistika STIS, begitu Pak. Itu yang pertama. Pripun? Eh, Oke. cek cek. Oh, Nggih. berarti untuk siklusnya itu Ibu tidak secara spesifik Nggih. tahu ya? Ya, ya Ya, oh. betul. Jadi kalau terkait dengan siklus dan lain sebagainya, di sini mungkin apa namanya Bu Asih kita malah lebih Oh, ada mumpuni dari ini. gitu ya. Oh ya, mungkin. Kalau Maaf. tapi kalau misalkan berkaitan dengan apa namanya penggunaan data dan lain sebagainya, mungkin nanti saya bisa bantu begitu. Tapi kalau lebih teknisnya, karena saya memang apa namanya secara teknis itu tidak berkecimpung langsung, saya belum bisa memberikan konfirmasi yang lebih jauh begitu, Pak. Oke, oke, Bu. Hmm. Oke. Ya, siap, Bu. Siap, Bu Iya, moderator mungkin pertanyaannya salah orang ya. Mungkin maaf karena baru gabung. Terima kasih ya, Bu nggak apa-apa, nggak, nggak, moderator. Terima kasih. nggak, nggak, nggak. Ya, terima kasih kepada Pak Eka atas pertanyaannya dan Murini atas tanggapannya gitu ya.
Nah, ternyata tidak terasa kita sudah hampir 1 jam gitu mendengarkan paparan materi serta diskusi dari Ibu Rini. Saya izin menyampaikan beberapa poin highlight ya dari materi yang disampaikan dari Ibu Rini tadi, bahwa ide itu berasal dari proses kritis ya, proses kritis membangun pertanyaan terkait data yang kita miliki. Kemudian meskipun ide hanya terdiri atas langkah-langkah sederhana, namun dapat memberikan informasi yang penting ya, informasi basic namun sangat penting dari dataset yang kita miliki. Karena keterbatasan waktu, sepertinya untuk sesi pematerian ini kita cukupkan sampai di sini. Kepada Ibu Rini, mungkin jika ingin memberikan closing statement, monggo saya persilahkan. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, terutama Bapak Ibu di tim petik ya, terutama juga Bu Dwi Asih yang sudah sering berkomunikasi langsung kepada saya. Baru ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekiranya nanti butuh untuk kita berdiskusi lebih banyak, insya Allah bisa kita berdiskusi melalui email ataupun media yang lainnya. Tetapi mohon maaf, saya tidak memiliki Instagram. Gitu. Jadi saya berharap apa yang saya sampaikan ini hanya sebagai pemantik apa namanya keingintahuan kita untuk menggali lebih dalam tentang data-data yang kita miliki. Jangan hanya langsung membuat pemodelan, terutama buat teman-teman mahasiswa, jangan langsung saya pengen menerapkan analisis ini gitu. Saya pengen menggunakan data panel, tetapi tidak melihat konteks permasalahannya dan tidak melihat konteks hubungan antar variabel serta ukuran-ukuran variabelnya. Ini harus dihindari. Semuanya memang dari alur data science kita mulai dari masalah dulu. Dari masalahnya kemudian kita mulai mengumpulkan data. Nah, dari data itu kita coba kenali, sesuaikan lagi dengan tujuan penelitian kita. Ini yang dinamakan dengan data understanding dan business understanding. Proses ini terus berlangsung selama proses pengerjaan penelitian ataupun skripsi. Sekiranya pun nanti sudah selesai, sudah bisa dideploy apa namanya programnya ataupun penelitiannya, tetap kembali lagi kepada kepada business understanding, sesuai nggak dengan tujuannya. Jadi semua ini hanyalah alat, statistik juga hanyalah alat, tetap kembali lagi kepada permasalahan utama yang diteliti. Begitu Ibu Aminatus Saadah, terima kasih banyak atas kesempatannya. Baik, terima kasih kepada Ibu Rini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rini yang telah meluangkan waktunya ya dan memberikan banyak sekali ilmu dan wawasan baru kepada kita semua ya terkait IDE secara lebih dalam lagi. Kemudian terima kasih juga kepada partisipasi aktif peserta webinar ya. Kami harap peserta webinar dapat mengambil manfaatnya. Akhir kata, saya tutup sesi pematerian pada webinar pagi hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf jika terdapat kesalahan selama sesi pematerian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilakukan penyerahan sertifikat kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Ibu Rini Rahani, SSTM Stat, atas materi yang telah disampaikan dan sudah berkenan mengisi webinar pada pagi hari ini, Ibu. Kami dari Ya, terima segenap panitia kasih. memberikan penghargaan berupa sertifikat kepada Ibu untuk pematerian pada pagi hari ini. Baik, terima kasih. Sertifikatnya saya terima secara virtual. Baik, terima kasih Ibu dan juga operator yang telah menampilkan. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan dokumentasi kembali dengan narasumber dan juga moderator. Kepada seluruh peserta webinar, mohon untuk menyalakan kamera dan juga berpose dengan senyum terbaik. Tim dokumentasi akan mengambil tangkapan layar sebagai kenang-kenangan dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan.
Dihitungnya 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini sehingga dokumentasi. Sebelum menutup acara, kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengisi absensi sebagai syarat penerbitan e-sertifikat. Tautan telah dibagikan oleh panitia melalui kolom chat. Mohon dapat diisi dengan data yang benar dan juga lengkap. Sebagai informasi, e-sertifikat akan tersedia mulai Senin 16 Juli 2025 dan dapat diakses melalui tautan yang ada di caption poster webinar. Akhir kata, saya Ika Widanura Agustin, selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan antusiasme yang luar biasa dari seluruh peserta. Kami juga memohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat nyata dan menjadi inspirasi dalam mendukung kebijakan berbasis data di masa depan. Sampai jumpa pada kegiatan pojok statistik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Asi. Terima kasih Bu Terima Ani. kasih Bu Rini, Bu Dwi Asi. Kami Terima kasih. Bu Rini.